Oke, Bismillah. Nah, silahkan kalian siapkan buku dan alat tulis, ya. Silahkan kalian siapkan buku dan alat tulis. Nah, Mister minta tolong supaya lebih enak, supaya Mister tahu gitu ya. Jadi harapannya itu setelah kalian mencatat poin-poin penting, langsung di upload di GC gitu ya, untuk nilai catatan kalian seperti itu ya. Simple aja kok ya. Catat, foto, kirim. Nah, gitu ya. Nggak sampai 3 menit lah gitu. Oke, silahkan siapkan alat tulis dan buku tulis. Setelah itu Mister minta tolong nih gitu ya, supaya sama-sama enak. Open cam ya, open cam untuk melihatkan buku tulis kalian dan alat tulis kalian gitu kan. Jadi supaya Mister tahu dan enak gitu ke depannya gitu ya. Jadi silahkan siapkan dan please open kamera sebentar saja untuk Mister melihat alat tulis dan buku catatan kalian untuk geografi. Clear ya? Silahkan. Mister tunggu. Silahkan Mister tunggu open cam-nya untuk melihatkan buku tulis. Oke, Rara. Oke, Zahra, thank you. Josh. Ya. Zahra, thank you. Yang lain ditunggu ya. Rara sudah, yang belum silahkan dibuka. Jadi Mister minta tolong untuk melihatkan bukunya, catatannya. Silahkan yang belum dibuka, open kamera, lihatkan. Niko, ya Niko. Niko gambarnya nggak kelihatan Niko. Oke, Josh. Thank you Niko, thank you Rizky Saputra. Sudah. Ya, siap. Josh, thank you. Rahmida, thank you Rahmida. Ya, thank you Mida. Yang belum silahkan. Mister sambil ngecek juga. Silahkan siapkan. Ya, yang lain silahkan. Mister sambil pantau. Ya. Minta tolong ya, yang lain bisa melihatkan kameranya. Seperti teman-temannya. Jadi harapan Mister itu bisa cepat gitu kan. Setelah selesai, foto, kirim. Nah gitu kan, simple banget ya. Nggak usah ribet-ribet pokoknya. 3 menit, 2 menit, selesai, kirim. Nah, tugas aman gitu ya. Silakan yang belum, tolong dilihatkan. Oke, thank you Nadeta. Thank you yang lain juga. Terima kasih sudah dilihatkan. Thank you semuanya. Oke. Thank you Saskaran. Thank you, thank you. Ya, thank you Saskaran. Josh, Marco Josh. Thank you all. Thank you semuanya ya. Oke, siap, siap. Nggak apa-apa, Liza. Thank you informasinya. Oke, langsung kalian tuliskan tanggal, terus nama, kelas, dan topik. Nah, untuk topiknya hari ini adalah terkait source population data atau in bahasa sumber data kependudukan. Ya, topiknya sama dengan yang minggu lalu, yaitu source of population data atau sumber data kependudukan. Ya, silahkan kalian tuliskan. Topik for today. Oke. Kalau sudah, kita lanjut. Ya. Nah, di dalam sumber data kependudukan, ya, topik kita hari ini itu ada 3, ya, ada 3, yaitu sensus, penduduk, survei penduduk, and
registrasi penduduk. Ya, sekali lagi dalam sumber data kependudukan ada 3, sensus, survei, dan registration. Nah, ketiga jenis ini atau cara ini untuk mengetahui apa, Sir? Masalah atau informasi terkait tentang kependudukan. Ya, seperti ini. Nah, seperti yang kalian lihat, ya, silahkan dilihat, silahkan dibaca. Cara kita mengetahui kenaikan jumlah penduduk, contohnya nih ya, atau itu kelahiran, kematian, perpindahan penduduk atau migrasi dari tempat A ke tempat B gitu kan, ataupun informasi masalah penduduk ya, entah itu permukiman kumuh ya. Nah, dapat dilakukan ya kan dengan 3 cara. Baik itu oleh pemerintah ataupun swasta. Apa, Sir? Nah, sensus, survei, dan registrasi penduduk. Ya. Ketiga itu adalah cara kita untuk mengetahui informasi atau masalah tentang penduduk. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Silahkan. Kalau nggak ada, bisa kalian ketik di chat atau bisa kalian ngomong langsung. Silahkan. Mister tunggu, silahkan. Kalau nggak ada, aman, Sir. Kita lanjut gitu ya. Silahkan. Ada yang disampaikan atau aman-aman saja, silahkan. Halo, everyone. Oke. Next, Sir. Oke, siap. Nah, pokoknya konfirmasi ya. Thank you. Nah, gambar yang kalian lihat lagi di layar laptop kalian itu adalah data penduduk dunia. Ya, data penduduk dunia. Dari tahun berapa, Sir? Nah, kita lihat gitu. Mister minta Mida deh. Mida, kalau kamu lihat Mida, data tersebut dari tahun berapa sampai tahun berapa, Mida? Sebutkan tahunnya saja. 2000 sampai 2012. Selain itu, benar, tapi... Itu 50. Ya, sampai 2050 ya. Jadi datanya, thank you Mida. Kalau kalian lihat, data jumlah penduduk dunia ya, bukan Indonesia loh. Dari tahun 2000, 2010, 2012, dan 2050 diperkirakan ya. Seperti itu datanya. Nah, kita lihat Indonesia nomor berapa? Ya, Indonesia nomor bukan ya, nomor 4 maksudnya. Nomor 1 Cina, nomor 2 India, nomor 3 Amerika Serikat, nomor 4 baru Indonesia, sampai nomor 10 Jepang, ya kan. Nah, pertanyaannya, apakah Indonesia termasuk prestasi membanggakan? Silahkan. Apakah nomor 4 masuk jumlah penduduk dunia, masuk 4 besar, apakah sebuah prestasi atau bagaimana? Rizky Saputra. Halo Rizky. Rizky Saputra. Rizky Saputra. Nggak ada. Yaya deh. Yaya. Norwidia. Yaya. Ya, Sir. Oke, Mister pengen tanya nih. Indonesia masuk 4 besar nih, ya kan? Apakah ini prestasi atau bagaimana? Menurutmu? Nomor 1-nya Cina, ya kan? Nomor 2-nya India. Wah, hebat nih kan? Ya, wah, hebat nih Indonesia nih masuk 4 besar. Nah, pertanyaannya, apakah ini sebuah prestasi atau bagaimana?
Iya. Sebuah prestasi. Nggak tahu. Oke, thank you ya. Ya. Ini ya. Kalonya Mister lihat ini seperti mata pisau, ya. Bisa tajam, bisa tumpul, ya. Tergantung kita bagaimana menyikapinya, ya. Kalau misalkan penduduknya besar, pemerintahnya tidak bisa menyikapi, maka akan berdampak buruk terhadap suatu negara. Ya. Tapi kebalikan, kalau SDM-nya banyak, pemerintahnya bisa dengan adil, dengan bagus, dan dengan baik mengelola, akan menjadi negara maju. Kita ambil contoh, nomor 3, apa? Amerika Serikat. Ya, Amerika Serikat nomor 3. Apakah itu prestasi atau tidak? Bagi Amerika Serikat itu sebuah prestasi. Karena apa? SDM-nya banyak, tapi negaranya, pemerintahnya bisa dengan baik mengelola dengan bijak. Sehingga apa? Walaupun banyak SDM-nya, dia tetap menjadi negara superpower, menjadi negara maju. Nah, Indonesia bagaimana? Kita lihat ya, keadaan fakta di lapangan. Ya. Masih banyak ya pengangguran, masih banyak permukiman kumuh. Ya kan? Jadi tergantung masing-masing negara. Ya, gitu. Jadi tadi kembali apakah sebuah prestasi atau bukan, kembali ke diri kita masing-masing, gimana kita menyikapinya. Kalau kembali ke Mister, ya, Mister masih belum prestasi yang cukup luar biasa untuk Indonesia ya, untuk sementara waktu gitu. Karena apa? Kita lihat fakta di lapangan ya. Masih banyak pengangguran, masih banyak kerusuhan, masih banyak SDA, SDM yang perlu banget ya kan. Tapi kebalikannya ya kan, malah dibiarkan, malah menjadi polemik untuk negara kita sendiri gitu ya. Dan negara kita masih negara berkembang. Ingat, negara kita masih negara berkembang. Ya. India juga sama. Brazil, Pakistan, Nigeria, Bangladesh itu negara berkembang. Jepang negara maju gitu ya. Cina juga mau ke negara maju gitu ya. Nah, itu tergantung masing-masing negara gimana cara menyikapinya. Ya. Jangan sampai penduduk banyak malah menghancurkan negara. Jangan sampai ya gitu. Oke, kita lanjut ya. Mister harapkan ini jelas ya. Lanjut guys. Lanjut ya. Ingat ya, sambil dicatat apa yang Mister sampaikan, apa yang Mister utarakan nanti biar nanti sebagai catatan kalian untuk diupload dan sebagai data juga. Oke, lanjut ya. Nah, terus Sir, kita lihat tahun 2050 ya. Ini ya, kita lihat ya. Tahun 2050 kalau kalian lihat. Tahun 2050 diperkirakan Indonesia turun atau bertambah. Ya. Mister minta Anggi deh. Assalamualaikum Anggi. 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 Niko. Assalamualaikum Niko. Niko. Iya, Sir. Oke, kalau kamu lihat di tabel Niko, tahun 2000 gini ya, maaf. Dari tahun 2020, 2010 sampai 2050 fokus ke Indonesia. Angkanya bertambah atau menurun? Silahkan Niko. Angkanya bertambah atau menurun Niko? Bertambah. Bertambah. Oke, good. Thank you Niko. Ya. Mengapa bertambah?
Ya tadi, ya. Karena masih banyak kelahiran, ya, masih banyak sekali berbagai macam masalah ataupun itu problem di Indonesia. Nah, pertanyaan lagi, ya kan, apakah dengan bertambahnya penduduk Indonesia bisa menjadi negara maju? Nah, itu menjadi pertanyaan buat kita, ya. Kabarnya tahun 2050 naik menjadi 313 juta jiwa, ya. Tahun 2012 diperkirakan sudah mencapai 248 juta jiwa sekian-sekian. Tahun 2020 karena masih dalam tahap perhitungan, kita masih belum tahu. Tapi kabarnya naik, ya kan, gitu. Nah, ini menjadi polemik buat kita gitu kan. Oke, kita lanjut. Nah, data ini, hitungan ini kita dapatkan dengan tadi, 3 cara tadi, yaitu sensus, registrasi, dan survei. Nah, untuk kita dapat mengetahui gimana kelahiran, gimana kematian, gimana itu migrasi atau perpindahan, kita dapat mengetahuinya dengan 3 cara tadi. Baik itu cara sensus, survei, dan juga registrasi, gitu ya. Makanya kita dapat mengetahui data ini seperti itu. Nah, lalu pertanyaannya, apa sih itu sensus? Ada yang bisa menjelaskan apa itu sensus penduduk? Ini sudah kalian cari minggu lalu, ya. Tinggal kalian sampaikan saja lagi. Apa sih itu sensus penduduk? Ada? Silahkan. Bisa lewat chat, bisa lewat langsung ngomong. Apa itu sensus penduduk? Mister minta Pak Irus deh. Pak Irus, Assalamualaikum Pak Irus. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Pak Irus. Pak Irus, Mister mau tanya, Ya. apa sih itu sensus penduduk? Maksudnya apa sih itu sensus penduduk Pak Irus? Yang kamu ketahui deh, ya, apa itu sensus penduduk? Yang saya lihatnya di Google, Sir, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, silahkan. Pengertian sensus penduduk itu merupakan keseluruhan dari proses pencatatan total data demografis di suatu negara. Jadi kayak total masyarakat di suatu negara gitu. Oke, thank Itu yang you. saya paham. Oke, thank you, Josh. Jadi tadi kata kuncinya adalah pengumpulan data atau informasi secara umum atau itu menyeluruh pada suatu negara, gitu ya. Itu sensus, ya. Nah, sensus diadakan, ingat, 10 tahun sekali, ya. Sensus diadakan 10 tahun sekali untuk di Indonesia, gitu ya. Thank you, Pak Irus. Next, survei penduduk. What is survei penduduk? Survei population. Apa itu survei penduduk? Mister minta Rizky Saputra. Rizky Saputra, Assalamualaikum. Halo, Sir. Ya, langsung Salam, aja, ya, Ki. Sir. Apa itu survei penduduk? Apa itu survei penduduk? Yang ini, yang ada di layarmu nih loh. Gak jelas. Apa itu sensus penduduk? Oh, Maaf. Ya, apa oke. itu survei penduduk? Pengumpulan data, Sir, yang dilakukan dengan memilih sampel dari seluruh populasi dengan metode statistika tertentu sehingga didapatkan hasil yang mempresentasikan seluruh populasinya. Thank you, Rizky. Jadi kalau tadi Rizky sampaikan adalah pengumpulan data atau informasi dengan mengambil sampel yang mana sampel tersebut mewakili keseluruhan populasi gitu ya, dengan cara tertentu.
Nah, kata kuncinya adalah sampel. Ya. Jadi kalau sensus tadi menggunakan orang banyak, kalau survei menggunakan sampelnya saja. Yang mana sampel tersebut mewakili keseluruhan. Jadi kalau kita pengen mengetahui nih ya, minat baca siswa GIPS SMA, ya, kita tidak usah meneliti atau mengasihkan angket ke seluruh orang. Tapi kita hanya mengambil sampelnya saja. Contoh sampel 11 SS. Sudah, yang mana sampel 11 SS itu dapat mewakili keseluruhan. Gitu ya. Itu survei penduduk. Gitu ya. Oh, oke, siap. Untuk Dina sudah Mr. ACC tuh, tapi belum ada muncul. Ya, lanjut ya. Tadi ada yang tanya, sorry di chat. Bilang aja, Ra, sudah Mr. ACC tapi belum ada muncul di sini. Belum ada masuk gitu maksudnya. Oke ya, itu untuk, oke, thank you. Itu untuk survei penduduk ya. Kita langsung next, berikutnya, terakhir. Apa yang terakhir? Registrasi penduduk ya. Registrasi penduduk. Apa itu registrasi penduduk? Nah, langsung aja. Mister minta ya. Hanif, Assalamualaikum Hanif. Hanif, Assalamualaikum. Hanif, Assalamualaikum. Ya, siap. Langsung aja Hanif ya. Apa yang kamu ketahui tentang registrasi penduduk, Hanif? Kayak gimana ya? Kayak dia ngasih data gitu nggak sih, Sir? Iya. Iya. Habis itu apa lagi? Dia ngasih data, terus apa lagi? Tentang apa lagi ya? Ngasih data tadi benar, ya. Sip dah, Jos. Ngasih data benar. Ngambil data juga benar gitu ya. Tapi tentang apa kira-kira? Tentang data dirinya gitu, Sir. Data dirinya, oke. Dalam hal apa kira-kira? Bisa nggak kalau Hanif lebih khususkan, lebih difokuskan tentang apa nih? Misalkan tempat asalnya gitu, Sir. Oke, terus apa lagi? Tempat asalnya. Kerjaannya. Gitu, iya, oke, siap. Thank you Hanif ya. Bagus ya. Tapi mohon izin Mister pengen tuh meluruskan ya Hanif ya. Sudah tuh bagus apa yang sudah Hanif sampaikan. Nah, jadi kalau registrasi penduduk ini ya hampir sama dengan survei dan sensus penduduk ya, yaitu pengambilan data ataupun informasi. Kalau sensus diadakan 10 tahun sekali, kalau survei tergantung orangnya. Bisa 1 tahun sekali ataupun bisa 5 tahun sekali, gitu kan. Nah, kalau registrasi penduduk, ya, registrasi penduduk ini dilakukan secara terus-menerus. Itu bedanya. Atau setiap hari. Ya, ingat, kalau survei bisa 1 tahun atau 5 tahun, kalau sensus penduduk itu bisa 10 tahun sekali, kalau registrasi penduduk ini dilakukan secara terus-menerus atau setiap hari. Karena apa? Karena yang diteliti, yang diambil adalah terkait kelahiran, terkait kematian, dan terkait pernikahan. Dan juga mohon maaf nih, perceraian. Nah, jadi itu yang diambilnya. Misalkan hari ini yang tuh lahir berapa anak. Hari ini yang mati berapa anak. Hari ini yang nikah berapa orang. Ya, maaf tuh lagi, hari ini yang cerai ada berapa. Nah, seperti itu. Makanya registrasi penduduk ini dilakukan secara terus-menerus. Gitu. Itu dari segi perbedaan. Oke, sampai sini jelas ya?
Oke, kalau jelas lanjut. Sir. Ya, lanjut. Rizky gimana? Sir. Ya, masuk. Kalau KTP itu Sir masuk kategori mana, Sir? Oke, thank you. Jadi kalau ya bagus sekali pertanyaannya. Sir, KTP masuk kategori mana? Apakah sensus, survei, dan registrasi? KTP itu masuk ke registrasi penduduk. Ya, baik itu KTP, akta nikah, akta lahir, masuk ke registrasi penduduk. Gitu. Ya, jelas? Rizky? Jelas. Oke, siap ya. Jadi KTP masuk ke registrasi penduduk, bukan ke yang 2 tadi, gitu. Ya. Lanjut kalau nggak ada. Nah, pertanyaan. Manakah di antara 3 sumber data kependudukan yang tadi yang paling baik? Yang mana nih yang paling baik nih? Atau yang paling lengkap deh. Nah, gitu aja deh. Yang paling lengkap. Kira-kira gini ya, bisa kalian chat di grup atau langsung kalian ngomong juga bisa. Manakah di antara 3 sumber data tadi yang paling baik atau yang paling lengkap? Silakan kalian ketik ya. Silakan kalian ketik satu saja ya. Kalian pilih manakah yang paling baik, yang paling lengkap di antara sensus, survei, dan registrasi. Silakan kalian tuliskan atau kalian ketik di Zoom, di chat. Mister tunggu. Satu aja. Registrasi Saskaran. Oke. Jangan di repeat ya, langsung lewat umum saja, lewat everyone saja. Ya, jadi supaya tahu gitu. Nah, ini Saskaran menyampaikan registrasi penduduk, Sir. Oke, thank you Saskaran. Yang lain ditunggu. Yang manakah sumber data yang paling baik dan yang paling lengkap? Oke, baru 1 orang, ditunggu yang lain. Silahkan ditunggu. Semuanya, Sir. Oke, bisa. Kalau 1 aja, Rizky Saputra, 1 aja, ya. Pilih 1 aja yang menurut kamu dari tadi pengertiannya, dari tadi penjelasannya, yang mana yang paling baik dan paling lengkap. 1 aja, pilih. Silakan yang lain ya, ditunggu ya. Ini yang baru balas cuma 2 orang nih. Registrasi, oke, thank you. Rizky, yang lain, yang girls-nya mana? Yang girls-nya ditunggu. Silakan, Mister tunggu. Jangan tidur ya. Halo semuanya, silakan kalian ketikkan. Halo everyone. Maulana. Registrasi, oke, thank you. Thank you, Virus. Oke, sip. Miss rasa cukup. Nah, tadi teman-teman kalian, kalau kalian lihat dan perhatikan di chat itu, yang paling baik adalah registrasi penduduk. Oke. Oke, siap. Jadi ya kayak gini ya. Jadi kalau Mister dapat meluruskan nih gitu ya. Jadi mohon izin untuk meluruskan. Jadi kalau yang paling baik itu
dilihat dari pengertian, dilihat dari cara, dilihat dari yang paling lengkap. Itu yang paling baik adalah sensus penduduk, ya. Jadi yang paling baik dan yang paling lengkap adalah sensus penduduk. Mengapa, Sir? Nah, gini. Kalau sensus penduduk itu memang benar diadakannya lama, ya, dibandingkan survei, dibandingkan registrasi. Ya, kalau registrasi setiap hari, kalau survei dalam hitungan tahun, kalau registrasi 10 tahun sekali. Tapi kalau sensus penduduk ini, dia menelitinya secara detail, secara lengkap. Ya, bukan hanya terkait kelahiran, tapi kematian. Tidak hanya kematian, tapi mata pencarian. Tidak hanya mata pencarian, tapi seluruh keluarga diteliti. Tidak hanya seluruh keluarga, uangnya pun juga diteliti. Bahkan bentuk rumah pun diteliti. Bahkan tanah kekayaan pun juga diteliti. Nah, jadi apa? Cukup lengkap sekali, ya kan, data yang diambil dibandingkan survei dan juga registrasi penduduk. Seperti itu. Kalau survei mungkin yang diambil beberapa poin saja. Kalau registrasi yang diambil cukup satu. Apa? Dia tuh nikah, sudah nikah aja yang diambil gitu loh. Nah, kalau sensus penduduk itu banyak yang diambil. Nah, makanya kalau yang paling baik adalah apa? Sensus penduduk. Dan yang paling lengkap loh ya, gitu. Kalau kita berbicara yang paling lengkap, gitu. Oke? Dapat dipahami ya? Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut. Kalau ada, silahkan disampaikan saja. Kalau ada pertanyaan maksudnya. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita next. Nah, insya Allah minggu depan kita akan mempelajari terkait ini. Apa, Sir? Terkait yang namanya Kanpanser, householder, de facto, dan de jure. Ya. Silakan kalian catat. Nanti akan Mister jelaskan minggu depan insya Allah ya, karena waktu juga sudah habis ya. Jadi ini sebagai dapat dikatakan tugas ya kan, simple aja tugasnya. Silahkan kalian cari pengertian Kanpanser, householder, de facto, dan de jure. Ya, kita discuss insya Allah next week ya. Clear ya? Clear everyone? Halo everyone, clear? Silahkan ya. Iya, clear, Sir. Oke, siap. Jadi tolong dicatat, silahkan cari. Cukup kalian cari pengertiannya saja. Ya. Kita discuss insya Allah next week. Oke, everyone. Kalau tidak ada yang ditanyakan, that's all for me, for Mister. Thank you. Jangan lupa upload catatan kalian di GC. Sudah Mister posting juga di GC ya. Silahkan di-upload 5 hari dari sekarang. Gitu. Thank you everyone. Mr. Close. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih, Sir. Thank you everyone. Semangat ya, semangat semuanya.